Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khaliqul alam, yang wujud insan cantik dan rupa. Di dalam ulai nubuh pikiran, mu'u yang hitam nubuh di luar. Negeri dengan mata mangata mengiung, dengan bulai kena ngambek selalah. Mari kita syukur demi nikmat Tuhan. Urang malam membina reda. Nya katruk wate bedah sembayang. Membulan Ramadan benar puasa. Zakat dan haji bagi yang nak kemampuan. Bandung rukun Islam wajib kerja. Yang mana pada hari ini topik ceramah kita adalah untuk apa manusia diciptakan. Karena tema ini bernada pertanyaan, maka tentu saja perlu kepada jawaban. Secara ringkas, yang pertama, sesuai dengan Al-Quran, manusia diciptakan adalah sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah yang dimaksud adalah generasi pemimpin yang bisa menata alam ini, melestarikan alam ini daripada hal-hal yang bisa merusakkan alam ini untuk keselamatan umat manusia. Yang kedua, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk mengabdi atau beribadah kepadanya. Hal ini pula tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya saja aku menciptakan jin dan manusia adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah yang dimaksud adalah secara umum semua kegiatan, aktivitas kita itu adalah mengandung nilai-nilai ibadah. Contoh umpamanya kita berpakaian, juga itu perintah agama, merupakan suatu ibadah, yaitu menutup aurat. Kemudian ada perintah sedekah, silaturahmi dan sebagainya. Ini semua adalah mengandung nilai-nilai ibadah. Namun yang lebih pokok tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Pemirsa yang budiman, perintah salat ini juga banyak terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Antara lain aqimus shalah wa atuz zakah. Kerjakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Salat berfungsi, yang pertama adalah sebagai tiang agama. Bagaimana sabda Rasulullah, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa mengerjakan salat, berarti ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti ia meruntuhkan agama.
Yang dimaksud dengan tiang di sini, kalaulah kita seorang muslim yang sudah akil balik, yang sudah perintah wajib untuk mengerjakan salat, kalau kita tidak mengerjakan salat, maka semua amal-amal ibadah yang lain seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu tidak membawa manfaat kepada kita nanti sampai di hari akhirat kelak. Tetapi kalau kita selalu menjaga terhadap mengerjakan perintah salat ini, maka semua amalan-amalan yang lain akan membawa manfaat kepada kita selaku umat Islam yang melaksanakannya. Salat wajib itu boleh dikerjakan sendiri-sendiri dan juga boleh dikerjakan secara berjamaah. Dalam hal ini kita bicarakan sangat banyak manfaatnya, yaitu dengan cara kita mengerjakan secara berjamaah. Karena perbandingan salat sendiri dengan berjamaah yaitu 1:27, mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya para mirsa sekalian, para pemirsa yang budiman, marilah kita berusaha secara maksimal bagaimana kita untuk bisa melakukan salat secara berjamaah. Insya Allah, Allah juga akan menambah-tambah, yaitu ganda pahala. Kemudian yang ketiga, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai calon penghuni surga dan penghuni neraka. Ciri-ciri orang sebagai penghuni surga adalah semasa hidupnya yaitu selalu berkata benar, atau dengan istilah bahasa lisanun fasihun, lidahnya yang fasih, artinya lidah yang senantiasa berkata benar, tidak pernah yaitu berkata-kata yang keji ataupun yang kotor, yang tidak membawa manfaat kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Yang kedua, yadun sakhiyun, yaitu tangan yang murah. Yang dimaksud murah di sini adalah suka memberi, suka bersedekah, bukanlah tangan-tangan yang bisa membinasakan ataupun membahayakan kehidupan orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah qalbun tuqa, hati yang takwa. Artinya selalu kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja dan di mana saja kita berada. Setiap kita melakukan suatu kegiatan, aktivitas, berarti Allah selalu ada bersama kita. Allah akan melihat apa yang kita kerjakan. Maka oleh karenanya yang dimaksud dengan qalbun tuqa ini, tanamkanlah iman yang sesungguhnya, yaitu iman kepada adanya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah juga mempunyai sifat-sifat kemahabesarannya, yaitu antara lain sifat yang 20 yang di dalamnya ada sifat sama' dan basar. Allah selalu mendengar apa yang kita ucapkan dan selalu Allah melihat apa yang kita lakukan. Apakah yang kita kerjakan itu baik ataupun buruk, ini Allah akan melihatnya. Kemudian yang sebagai calon penghuni neraka juga Allah sebutkan dalam Al-Quran yang firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Yang artinya, sungguh kami jadikan bagi neraka jahanam itu adalah kebanyakan daripada jin dan manusia.
Manusia yang bagaimana? Manusia juga yang baginya yaitu mempunyai hati tapi tidak berpikir dengan hati itu. Pemirsa yang berbahagia, berpikir dengan hati sungguh berbeda, yaitu dengan kita berpikir dengan akal ataupun otak. Karena berpikir dengan hati akan mendatangkan suatu kebenaran. Maka oleh karenanya, hadirin yang berbahagia, marilah kita senantiasa berpikir dengan hati, karena akan didampingi oleh iman dan ilmu. Tapi kalau berpikir dengan otak, kita akan ditemani oleh hawa nafsu semata-mata. Kemudian yang selanjutnya, yaitu ada telinga tidak mau mendengar, ada mata tidak mau melihat tentang kebesaran-kebesaran Allah. Kemudian Allah vonis mereka itu seperti binatang ternak, dan mereka itu adalah termasuk orang-orang yang melalaikan diri. Pemirsa yang berbahagia, karena mengingat waktu yang sangat singkat ini, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan mendapat keselamatan, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi